Film akan berfokus dengan seorang gamer bernama Oh Jun-woo. Kita panggil saja Jun. Ia baru saja terbangun dari tidurnya jam 10 siang. Pada saat ia terbangun, ibunya meninggalkan surat di meja makan. Karena ibunya terburu-buru, ibunya lupa untuk menyiapkan sarapan untuk Jun. Tergolong, Jun ini adalah anak mami. Nggak bisa jauh dari ketiak ibunya. Kemudian Jun menyalakan komputernya dan melakukan live streaming bermain PUBG bersama teman-temannya. Pada saat itu, tiba-tiba teman di gamenya memberitahukan bahwa segera melihat TV karena ada sebuah berita yang aneh di TV. Berita menyiarkan bahwa warga di kota tersebut tiba-tiba berubah menjadi ganas dan menyerang orang lain tanpa alasan. Pada waktu bersamaan, tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu apartemen Jun. Saat Jun membuka pintu, seorang pria langsung menerobos masuk. Pria itu mengaku diserang oleh kakaknya sendiri, tapi saat itu Jun ingin mengusirnya. Pria itu bilang dia ingin menumpang ke toilet. Jun pun mengizinkannya untuk ke toilet. Pada saat itu juga ia mendengar lagi update berita di TV bahwa orang yang terinfeksi berubah menjadi kanibal dan bisa menularkan virus melalui goresan atau terkena gigit. Kemudian Jun mengambil sebuah pisau untuk berjaga-jaga dari pria tadi. Saat pria tersebut keluar dari toilet, Jun menyadari bahwa tangan pria itu terkena gigit. Namun pria itu menyangkal kalau dirinya tergigit. Tetap saja Jun mengusirnya sambil mengacungkan pisau. Tak lama pria itu akan berubah. Dan pada saat pria itu sudah di dekat pintu, tiba-tiba ia berubah menjadi zombie dan mencoba menyerang Jun. Dengan sekuat tenaga, Jun berhasil mendorong zombie itu keluar dari kamar apartemennya. Akhirnya Jun menghalangi pintu apartemennya dengan kulkas untuk berjaga-jaga. Saat itu juga ia menghubungi ibunya, tapi ia tidak bisa menghubungi ibunya. Tiba-tiba masuk pesan dari ibunya yang menanyakan keadaannya dan menyuruhnya untuk tetap di rumah. Ibunya Jun kini berada di tempat yang aman. Kemudian masuk juga pesan dari ayahnya yang berisikan bahwa ayahnya memohon dengan Jun untuk tetap bertahan hidup dan harus memastikan persediaan makanan cukup. Namun, setelah dicek ternyata persediaan makanan tinggal sedikit. Terbangun di hari kedua, keadaan masih sama seperti kemarin. Bahkan melihat berita di TV, malah semakin banyak yang terinfeksi. Dan di media sosial pun, banyak yang mengunggah mengenai hal tersebut. Jun pun ikut mengunggah foto dirinya, memegang tulisan alamatnya di media sosialnya, dan berharap ada yang melihat dan mengirim bantuan dengan tambahan hashtag tetap bertahan hidup. Setelah itu, dia melihat unggahan video yang dibagikan oleh seseorang yang memperlihatkan seorang pria sedang melakukan live di media sosial. Namun, saat sedang mencari sinyal dengan berpegangan di luar jendela, pria tersebut terjatuh. Kemudian, dia terpikirkan untuk mencari sinyal dengan merekatkan handphonenya di drone yang terhubung ke VR. Di VR-nya terlihat bahwa semua ruangan di apartemen tersebut sudah dipenuhi oleh zombie. Saat mendapat sinyal, masuklah telepon dari ayahnya. Namun, belum sempat dijawab, ternyata baterai drone-nya habis. Karena kesal, dia melanjutkan dengan bermain PUBG-nya lagi. Namun, lagi-lagi dia dibuat kesal karena tiba-tiba internet terputus. Akhirnya, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Di malam harinya, dia melihat ada seorang polwan yang diserang. Jun ini sangat ingin membantu, tetapi tidak bisa. Dia akhirnya mencoba membantu dengan berteriak, berharap zombie-zombinya terpancing dan melepaskan polisi tersebut. Namun malah ada zombie lain yang menggedor pintu apartemennya. Saat Jun mendekati pintu, tiba-tiba zombie berbadan cukup besar sudah berada di belakang kulkas. Karena tidak kuat menahan kulkas, Jun berlari keluar balkon untuk memancing zombie tersebut agar lari ke arahnya. Saat zombie itu mendekat, dia menunduk dan akhirnya zombie itu terjatuh dari balkon apartemennya. Setelah itu,
Jun segera memperbaiki pintu apartemennya yang rusak. Setelah semuanya terasa aman, dia membuat video rekaman tentang dirinya yang masih bertahan hidup di hari kedua. Pada hari ketujuh, Jun mengambil persediaan miras ayahnya di lemari. Karena persediaan air tinggal sedikit, kini jendela kamarnya pun sudah ia tutup agar tidak memancing zombie-zombie. Pada saat itu, Jun melihat iklan ramen instan di TV yang membuat ia memakan persediaan ramen terakhirnya. Saat ingin minum, tidak sengaja ia menumpahkan air terakhirnya juga. Di apartemen ini, air keran kini sudah tidak menyala lagi. Sampailah di hari ke-10. Jun yang sudah terlihat tidak bertenaga membuat video rekaman lagi. Di video tersebut, dia berkata bahwa persediaan makan dan minumnya sudah habis. Dia lebih baik mati kelaparan daripada mati menjadi zombie. Saat hampir putus asa, dia teringat bahwa mungkin ibunya mengirimkan pesan melalui radio karena hanya radio yang masih bisa digunakan untuk mengirim pesan darurat. Namun, lagi-lagi dia kesal karena dia membutuhkan headset yang berkabel sebagai bantuan mencari sinyal radio. Di hari ke-15, dia menjalani hari-harinya dengan mabuk-mabukan untuk menghilangkan rasa penatnya. Sampai tanpa sadar dia menghayalkan ibunya pulang dan memeluknya. Ketika ia sadar bahwa itu hanyalah hayalan ia saja, sampai ia menangis di lantai. Tapi tiba-tiba ada pesan suara yang masuk untuk mendengarkan isinya. Jun mencoba keluar balkon dan menggunakan tongsis untuk mencari sinyal. Terdengar bahwa keluarganya telah diserang zombie di kantor ayahnya. Dan pesan suara itu diakhiri dengan teriakan ibunya. Mendengar hal itu, Jun sangat kesal. Sehingga Jun keluar dari rumahnya dan memukuli zombie yang dia temui. Tetapi begitu banyak zombie di lantai tersebut yang membuat Jun bersembunyi. Untungnya ia berhasil kembali masuk ke dalam apartemennya. Kemudian tiba di hari ke-20. Ia membuat rekaman video lagi, tetapi kali ini dia hanya mengucapkan hai dan tersenyum. Ternyata dia ingin bunuh diri. Dia mengaitkan talinya di lampu gantung di plafon rumahnya saat sudah terlanjur tergantung. Terdapat sinar laser ke arah wajahnya, sehingga dia mencoba melepaskan diri dan akhirnya terjatuh. Kemudian sinar laser itu menunjuk kata-kata yang berada di dinding. Setelah disatukan menjadi kata bodoh, Jun kemudian melihat arah seberang apartemennya dan melihat seorang wanita yang bernama Yubin. Sehingga Jun sangat senang melihat seorang manusia. Dalam hati Jun berkata, "Aku punya ide." Kemudian, Yubin mengajak Jun untuk bertemu lagi sekitar jam 7 pagi. Namun, Jun kesiangan dan malah bangun jam 11 siang. Keesokan harinya, di pagi hari, Yubin melihat Jun sudah sangat kelaparan. Yubin pun berniat memberikan makanan dengan cara melemparkan bola yang diikatkan dengan tali. Tetapi, usahanya tidak berhasil. Jun kemudian menggunakan drone-nya untuk menyambungkan tali tersebut. Dan akhirnya berhasil. Jun pun berhasil mendapatkan makanan dari Yubin. Namun, setelah itu, ada satu zombie yang menyadari tali itu dan berusaha untuk memanjat naik ke apartemennya Yubin. Di sini, Yubin pingsan karena terkena meja, sementara zombie itu mulai memanjat ke atas. Jun pun berusaha menolong Yubin dengan menggunakan drone. Akhirnya Yubin tersadar dan memotong tangan zombie itu, hingga zombie itu terjatuh dari atas apartemennya. Karena stok makanan yang sudah mulai menipis, akhirnya Jun keluar mencari makanan di ruangan lain. Untungnya dia berhasil mendapatkan makanan dan sebuah jaket dari apartemen tetangganya, hingga tiba-tiba muncul seekor zombie dari arah belakangnya. Sehingga Jun sekencang mungkin berlari dari ruangan itu dan kembali ke dalam apartemennya. Kemudian ia memberikan sebagian makanan dan juga sebuah radio kepada Yubin.
Mereka membuat sebuah rencana untuk naik ke lantai 8 karena di lantai 8 terlihat sangat aman. Setelah mempersiapkan diri, Yubin mulai melompat keluar dari apartemennya. Di sini, Yubin bertarung melawan zombie-zombie yang mengeroyoknya. Melihat Yubin terpojok, Jun berusaha untuk menolongnya. Mereka berdua berlari sekencang mungkin menuju ke lantai 8. Setibanya di lantai 8, mereka berusaha membuka pintu-pintu apartemen yang ada di sana. Namun, semuanya terkunci. Hingga akhirnya, zombie-zombie datang dan menyerang mereka. Jun berusaha untuk menahan zombie-zombie tersebut dengan sebuah pintu. Dan akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Tiba-tiba, seorang bapak-bapak menarik mereka masuk ke dalam apartemennya dan menyelamatkan mereka. Namun, Jun merasa was-was dengan pria itu. Meskipun begitu, mereka akhirnya mempercayainya dan makan makanan yang diberikan oleh pria tersebut. Tak lama setelah itu, Jun jatuh pingsan dan Yubin merasa sangat lemas. Ternyata, pria itu adalah orang yang jahat. Dia berencana menjadikan mereka makanan istrinya yang sudah menjadi zombie. Hingga akhirnya Jun tersadar dan berusaha untuk menolong Yubin di dalam kamar. Yubin berhasil mengalahkan zombie dengan cara menyekap kepala zombie tersebut. Hingga akhirnya pria itu masuk dan tiba-tiba diserang dan dimakan oleh istrinya sendiri yang sudah menjadi zombie. Yubin menembak kedua zombie itu, dan hal ini memicu zombie yang lain berdatangan ke ruangan mereka. Di sini Yubin merasa sudah pasrah dan menyuruh Jun untuk menembaknya. Saat itu juga, mereka mendengar suara helikopter dan mereka mendapat secercah harapan untuk hidup. Mereka pun berjuang mencari cara untuk naik ke atas gedung agar dapat meminta bantuan kepada helikopter tersebut. Hingga akhirnya, Yubin berhasil naik ke atas gedung itu. Namun, tidak terlihat helikopter sama sekali. Jun yang datang menyusul merasa sangat frustasi dan berteriak meminta tolong. Namun tidak ada tanda-tanda pertolongan. Tak lama kemudian, zombie-zombie tersebut berhasil mendobrak pintu dan mencoba menyerang mereka berdua. Jun pun menembak zombie dengan pistol, hingga akhirnya kehabisan peluru. Mereka berdua merasa panik dan sudah pasrah. Tiba-tiba datang helikopter dan menembak zombie-zombie tersebut dan menyelamatkan mereka. Dan mereka berdua naik ke atas helikopter tersebut. Kini semua jaringan telepon sudah pulih kembali dan pemerintah akan menolong orang yang masih bertahan hidup dengan sosial media agar pihak pemerintah tahu bahwa masih ada orang yang masih bertahan, termasuk Jun. Video yang diunggah oleh Jun sebelumnya bisa terlacak oleh pemerintah. Kini film Alive telah selesai.